Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putriana Oktanadia dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, kelas F Hukum Internasional yang diampu oleh Ibu Dian Karyanita. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang sumber-sumber hukum internasional. Tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung aja ke pembahasan. Pertama-tama, kita mulai dulu dari pengertian hukum internasional. Apa sih hukum internasional itu? Hukum internasional adalah bagian dari hukum yang mengatur aktivitas entitas yang berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebatas perilaku dan hubungan antar negara. Namun dalam perkembangannya, pola hubungan internasional ini semakin meluas pengertiannya. Hukum internasional dapat bersumber dari dua hal. Yang pertama ada sumber hukum material, yaitu sumber isi hukum atau dasar berlakunya hukum. Atau singkatnya dapat kita artikan sebagai segala sesuatu yang menentukan isi dari hukum. Kemudian sumber hukum formel, yaitu adalah ketentuan hukum yang diterapkan sebagai kaidah dalam suatu persoalan yang konkret, atau singkatnya dapat kita artikan sebagai sumber hukum yang dilihat dari bentuknya. Untuk mencari tahu apa aja sumber hukum internasional, kita dapat mengacu ke dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional yang dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu ada sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Yang termasuk ke dalam sumber hukum primer adalah perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip hukum umum. Kemudian yang termasuk dalam sumber hukum sekunder yaitu adalah keputusan pengadilan dan ajaran sarjana terkemuka. Sumber hukum internasional ini tidak memiliki hierarki. Jadi antara perjanjian internasional dan kebiasaan internasional tidak memiliki tingkatan atau tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. Namun kita bisa membedakannya dari ini sumber hukum primer atau sumber hukum sekunder. Kenapa? Karena setiap perbuatan hukum dan dasar penyelesaiannya harus berdasarkan pada perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip hukum umum. Apabila tidak ada ketiganya, baru kita bisa menggunakan sumber hukum sekunder. Sekarang kita masuk ke pembahasan sumber-sumber hukum internasional. Menurut Konvensi Wiener 1969, perjanjian internasional adalah suatu persetujuan yang dibuat antar negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional. Nah, perjanjian internasional ini punya dua unsur. Yang pertama, adanya subjek hukum internasional. Artinya, suatu perjanjian dianggap sebagai perjanjian internasional jika pelaksana perjanjian internasional tersebut adalah subjek hukum internasional. Yang kedua, adanya rezim internasional. Artinya, suatu perjanjian dianggap sebagai perjanjian internasional apabila perjanjian tersebut diatur oleh rezim hukum internasional. Lalu yang kedua, kebiasaan internasional. Menurut pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, kebiasaan internasional adalah bukti dari adanya praktek atau perilaku yang berlaku umum dan diakui atau diterima sebagai hukum. Kebiasaan internasional memiliki dua unsur. Yang pertama, kebiasaan itu adalah perilaku yang secara umum telah dilakukan secara berulang-ulang dan dipraktikkan oleh negara-negara. Yang kedua, perilaku yang telah dilakukan secara umum tersebut diterima atau ditaati sebagai perilaku yang memiliki nilai hukum. Kemudian yang ketiga, prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Salah satu contoh dari prinsip hukum umum adalah asas reciprocity, yaitu adanya hubungan timbal balik dan saling menguntungkan antar negara yang mengadakan hubungan. Kemudian di contoh lain ada asas pacta sunt servanda, yaitu adalah perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang. Berbeda dengan sumber hukum utama yang telah saya sebutkan di awal, sumber hukum sekunder ini atau keputusan pengadilan dan doktrin hanya bersifat sebagai sumber tambahan. Artinya, keputusan pengadilan dan doktrin dapat dikemukakan untuk membuktikan adanya kaidah hukum internasional mengenai persoalan yang didasarkan atas sumber primer, yaitu perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan asas hukum umum. Walaupun keputusan pengadilan tidak mempunyai kekuatan mengikat, tetapi pada kenyataannya Mahkamah Internasional memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan hukum internasional itu sendiri. Lalu untuk sumber tambahan yang kedua yaitu doktrin,
dapat dikatakan bahwa penelitian dan tulisan yang dilakukan oleh para sarjana sering dipakai sebagai pegangan atau pedoman dalam menyelesaikan perkara internasional untuk menemukan apa yang menjadi hukum internasional, walaupun ajaran para sarjana itu sendiri tidak menimbulkan hukum. Sekian materi mengenai sumber-sumber hukum internasional yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.